Halo teman-teman, inilah 3 cara lunasi pinjaman tanpa bayar tagihan. Nah, banyak yang mungkin meragukan tentang video saya. Apakah bisa bang kita lunasi tagihan tanpa perlu bayar tagihan? Nah, saya akan bahas di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus tahu, jika kita sudah gagal bayar itu artinya kita ada masalah tentang keuangan. Jadi itu pertama-tama harus di solve atau dibenarkan terlebih dahulu. Nah, untuk masalah melunasi pinjaman tanpa bayar tagihan itu bisa ada 3 hal yang mempengaruhinya. Yang pertama, jika umpamanya kita dapat pemutihan pinjaman online. Nah, pemutihan itu bagaimana bang? Artinya hutang kita dilunaskan oleh pinjaman online. Dan itu terjadi kemarin di aplikasi Shopee PayLater dan S-Pinjam ya teman. Jadi banyak orang yang galbay alias gagal di aplikasi Shopee Pinjam itu sekitar 3 bulanan, dan dia tahu-tahu hutangnya lunas sendiri karena sudah dilunaskan oleh yang namanya pihak Shopee PayLater dan S-Pinjam. Ini terjadi karena jumlah TWP dari Shopee PayLater dan S-Pinjam itu 5% lebih, dan ini kalau tidak dibenarkan oleh Shopee PayLater akan kena sanksi OJK, dan mereka mau nggak mau harus memanipulasi datanya, salah satunya dengan cara melunaskan pinjaman. Itu bisa terjadi dan mungkin akan terjadi kepada teman-teman yang ada pinjaman di Shopee PayLater dan aplikasi-aplikasi pinjaman online yang lain. Itu bisa terjadi ya teman, dan banyak sekali orang yang memang sudah dilunaskan oleh Shopee PayLater ini, dan banyak sekali di kolom komentar yang kemarin juga banyak yang sudah dilunaskan, dan santai saja tetap bisa lunas tanpa perlu bayar tagihan jika memang aplikasi tersebut melakukan pemutihan. Itu biasanya berlaku di akhir tahun ya teman. Jadi ini memang akhir tahun, jadi kita simak saja apakah pinjaman online teman-teman akan dilunaskan atau tidak. Jadi kita tunggu saja, update terus. Dan itu yang pertama. Untuk yang kedua, jika pinjaman online tersebut dinyatakan bangkrut, nah itu kita bisa lunasi pinjaman tanpa membayar tagihan karena pinjaman online tersebut sudah bangkrut. Ini terjadi di 2 aplikasi ya teman. Yang pertama Investree dan Tanifan. Nah, 2 aplikasi ini dinyatakan pilot bangkrut dan tidak bisa melakukan yang namanya transaksi keuangan lagi karena sudah terkonfirmasi tidak punya uang, dan ownernya pun sudah lari ke luar negeri. Nah, kita sebagai nasabah yang menggalbaikan gimana bang? Ya otomatis lunas karena aplikasinya sudah tidak ada di Play Store, dan aplikasi ini sudah bangkrut dan resmi pilot ya teman. Jadi tidak perlu bayar, sudah otomatis lunas hutang kita. Nah, untuk yang ketiga, aplikasi kita bisa lunas tagihan tanpa perlu bayar tagihan jika umpamanya pinjol itu dihapuskan dari Indonesia alias diilegalkan. Nah, ini concern dari OJK karena OJK resmi dapat teguran keras dari DPR, dari Presiden tentang masalah pinjaman online yang makin hari aduannya ke masyarakat makin meresahkan ya teman. Jadi mungkin 2025 akan banyak sekali pinjaman online yang akan tumbang, akan diilegalkan oleh OJK karena peraturan ini, karena mereka sudah frustasi dengan pinjaman online, dan ini sudah diganti namanya jadi Pindar ya teman. Jadi kita lihat ke depan apakah akan diilegalkan atau tidak, dan umpamanya diilegalkan, hutang kita bisa 100% lunas karena tidak perlu bayar tagihan. Pinjaman online sudah jadi ilegal, dan aplikasi ilegal sudah resmi dilarang negara dan tidak perlu dibayar karena ini sudah melanggar konstitusi dan melanggar aturan negara dan OJK. Jadi teman-teman harus tahu tentang masalah ini, apakah teman-teman masuk dalam satu kriteria tersebut atau tidak. Kalau masuk berarti ya bisa lunasi pinjaman tanpa perlu bayar tagihan. Dan saya jelaskan di video kali ini cuma opsi ya teman. Jadi ini cuma berandai-andai. Jadi memang teman-teman kalau punya uang untuk melunasi tagihan ya silahkan saja. Yang penting teman-teman harus tanggung jawab dengan apa yang sudah teman-teman lakukan dan sudah tahu tentang resiko-resiko jika sudah gagal. Dan video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.